Pace bene, para culprit, saya mau membaca satu kesaksian yang dituliskan oleh seorang Katolik yang dulunya bukan Katolik. Kesaksian ini saya temukan di kolom komentar di salah satu video Mea Culpa. Begini katanya, saya Katolik dari non-Katolik. Andainya saya tidak cari tahu bagaimana iman Katolik serta aturan-aturannya, termasuk dari video Mea Culpa, saya pastikan tentu saya hanya seorang Katolik buta. Masalahnya katekesi tak ada saya dapatkan kecuali pada saat katekumen. Bagaimana umat Katolik yang lain? Jangan-jangan mereka juga hanya Katolik KTP. Akhirnya kelak menjadi bakal musuh Katolik itu sendiri. Baik, saya pikir ini bisa menjadi pertimbangan pemikiran kita bersama. Bagi yang belajar ingin menjadi Katolik, bagi yang sudah di dalam gereja Katolik, atau bagi yang Katolik sejak dalam kandungan. Semuanya saya pikir baik juga memikirkan ini. Ini satu pemikiran kritis, oke? Boleh jadi apa yang dia katakan ada benarnya, boleh jadi juga terlalu mencurigai, tetapi apapun pemikiran kita tentang perkataan ini kiranya memaksa kita, mendorong kita untuk belajar lebih lagi tentang kekatolikan. Karena belajar apalagi tentang iman dalam dirinya bagus. Nah, dia mengatakan ini, saya pastikan kalau saya kurang belajar sampai sekarang, saya hanya seorang Katolik buta. Oke, dalam pemahaman kita tahu bahwa pengetahuan itu membantu kita untuk beriman. Masalahnya adalah bahwa katekesi tak ada saya dapatkan kecuali pada saat katekumen. Oke, ini yang memang kurang untuk kita. Katekesi kurang. Kiranya dimanfaatkan waktu berkumpul di dua-dua lingkungan, sekurang-kurangnya mengulang 1-2 nomor dari katekismus gereja Katolik. Bukan hanya sekedar sharing untuk mari berbuat baik. Kita tahu kita harus berbuat baik, berkorban, memikul salib. Melakukannya kita butuh usaha ekstra. Tetapi apa yang mau ditekankan dengan berbuat baik versi orang Katolik? Apa maksudnya berkorban versi orang Katolik? Apa maksudnya salib versi ajaran gereja Katolik? Nah, ini yang juga mau kita dalami. Supaya gereja itu juga terlibat dalam kehidupan masa kini. Bisa juga diambil dari ajaran sosial gereja. Apa pandangan gereja tentang aborsi? Dibaca itu kiranya. Para pengurus bisa memilih teks yang valid untuk dibagikan ke umat. Mungkin juga para pengurus, bahkan banyak juga para pastor tidak persis paham dengan dokumen-dokumen terbaru gereja. Sekurang-kurangnya diperdengarkan. Dari 10 kalimat yang diperdengarkan, mungkin ada 5 kalimat yang susah dimengerti. Selain karena istilahnya hebat-hebat, juga karena materinya terlalu berat. Tetapi ada 2 kalimat dari yang 10 itu gampang dicerna, yang mengatakan bahwa misalnya gereja Katolik menolak hukuman mati. Contoh yang secara tegas dinyatakan di dalam ajaran gereja. Nah, dengan itu sudah tambah pengetahuan kekatolikan kita. Kalaupun sudah tahu sebelumnya, sekurang-kurangnya disegarkan kembali. Jadi pernyataan ini menarik, menguji dan memaksa kita untuk belajar lebih lagi. Nah, bagaimana umat Katolik yang lain? Jangan-jangan mereka hanya juga Katolik KTP. Boleh jadi, jangan terbuka kemungkinan. Terlebih bila dibaptis sejak bayi menjadi Katolik karena bapaknya Katolik. Katolik dengan sendirinya. Dan ini satu pemikiran yang saya sendiri merasa keliru ya. Kalau agama itu disebut agama warisan dalam arti karena orang tuanya Katolik, lalu anak ini dibawa dibaptis Katolik, lalu dia menjadi Katolik, seolah-olah itu sesuatu yang dangkal. Itu kan agama warisan yang saya terima. Tidak dengan sendirinya karena diwariskan, maka saya tidak mengerti. Karena justru diwariskan, saya terdorong untuk mempelajari. Dan kita tidak, justru dengan itu semakin kita sadari, kita tidak memilih dengan sadar sebagai seorang Katolik. Kita dipilih menjadi Katolik.
Saya pikir menarik refleksi ini untuk kita dalami bersama. Oleh semua orang. Pengalaman saya membuat video menjadi materi juga memaksa saya untuk belajar juga. Harus dengan jujur diakui, saya tidak paham semua hal. Bahkan video yang sudah saya buat, saya tonton lagi, saya baru ingat lagi. Saya pernah lupa apa yang saya katakan itu, ternyata saya sudah tahu dulu. Karena pada waktu itu saya membaca, setelah ditinggalkan beberapa tahun, bisa hilang. Nah, dengan menonton kembali bisa disegarkan lagi. Semoga kita terdorong melihat dokumen-dokumen yang sekarang bisa dengan gampang diakses. Tetapi harus tetap dalam semangat untuk memahami, bukan untuk memperdebatkan itu. Kalau memang dirasa ada yang kurang terang, ditanyakan. Bukan untuk beradu pendapat. Gereja bukan rumah untuk beradu pendapat. Bahwa terjadi adu pendapat itu sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, tetapi tujuan gereja bukan untuk beraduan semacam itu. Pace bene.